saudara-saudari sekalian. Bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah, dan kita sudah menaikkan pujian kita, menikmati sejenak persekutuan kita, dan saat ini kita bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama meneduhkan hati, memohon Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu rindu duduk diam di hadapan-Mu. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan, bahwa kami mendambakan untuk memiliki momen dekat dengan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri mendengarkan seluruh kerinduan kami itu. Kami berdoa biarlah lagu yang kami nyanyikan, doa yang kami naikkan, bukan hanya menjadi sesuatu yang melantun di bibir kami tanpa sedikit pun berbekas di dalam hati kami. Tetapi kami rindu, Tuhan sendiri memang memberikan satu kerinduan di dalam diri kami, memberikan satu kesiapan di dalam hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman. Karena itu biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, dan Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kepada kami. Sehingga pada momen yang singkat ini, hati kami boleh siap untuk mendengarkan firman. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, bekerjalah melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni Welcoming Jesus, the Art of Balance. Dengan kata lain adalah menyambut Yesus, seni keseimbangan. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-10 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mengingat bahwa visi dari GKA Elion pada saat ini adalah bagaimana supaya jemaat itu bertumbuh menjadi murid Kristus yang mengasihi Kristus secara dewasa. Jadi berbicara tentang pemuritan, berbicara tentang bagaimana kita umat Kristen pertama-tama datang, pertama-tama kita bersekutu, pertama-tama kita bersama-sama di dalam gereja ini menjadi satu umat, dan kemudian kita perlu langkah lebih lanjut. Dan goal yang ingin dicapai adalah kita itu mengalami yang namanya bertumbuh. Dan bertumbuh itu apa? Bertumbuh itu bertumbuh menjadi murid Yesus. Murid Yesus yang seperti apa? Murid Yesus yang siap untuk melayani Yesus. Dan saat ini kita sedikit berbicara tentang pelayanan, ya, terkait dengan visi yang seperti ini. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka kita juga perlu menyadari adanya beberapa kondisi yang terkadang itu menjebak kita. Khususnya, tidak usah jauh-jauh, saya sendiri sudah pernah terjebak dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan saya akan sharing sedikit. Saya pernah memiliki satu pengalaman di mana saya itu sibuk sekali melayani, begitu kan ya. Dan keinginan saya melayani bukan lain dan bukan tidak, hanya satu sebetulnya. Saya itu ingin menyenangkan hati Tuhan, itu aja. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah mati untuk menebus dosa-dosa saya.
Tuhan itu sudah memberikan dirinya bagi saya, Tuhan itu sudah mengasihi saya, Tuhan itu sudah melayani saya, dan karena itu saya ingin melayani. Seperti di dalam satu lagu, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu melayani. Dan karena itu kita memiliki satu keinginan, kita memiliki satu semangat, dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kita. Dan dengan keseriusan yang seperti ini, maka tidak jarang pikiran kita itu terfokus kepada pelayanan, gitu ya. Setidaknya itu yang saya alami. Jadi pikiran saya itu terpaku terus kepada pelayanan. Dan pikiran yang terpaku kepada pelayanan itu ya karena satu aja. Kita itu peduli dengan pelayanan, kita itu memikirkan pelayanan, dan begitu kita peduli dan kita kepikiran tentang itu, kita mencemaskan pelayanan itu. Kita gelisah dengan pelayanan itu. Dan pelayanan itu banyak, jadi ke sana ke sini dengan sedemikian banyak waktu itu terhisap, energi itu habis-habisan, dan terkadang kita terjebak dalam satu gelora. Gelora kita itu melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas pelayanan. Dan kita berpikir bahwa dengan banyaknya aktivitas itu, maka kita sedang mengerjakan sesuatu yang berarti. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu ke sana kemari berputar cepat di dalam pelayanan, tetapi kita tidak tahu arah pelayanan itu ke mana, gitu kan ya. Kita berpikir bahwa kita sudah mengerjakan hal-hal yang penting, tetapi sebetulnya kita tidak mengerjakan apa-apa. Karena kita itu terdistraksi dengan banyak sekali hal. Bapak Ibu sekalian, ketika mau melayani seperti ini, saya juga kadang-kadang itu mengalami berbagai distraksi. Distraksi itu bisa terjadi dari mana saja. Bahkan distraksi itu kadang-kadang bisa terjadi gitu ya dalam pengalaman saya antara slide PPT begitu ya, PowerPoint yang disediakan begitu. Kadang-kadang bagaimana mengontrolnya dan sebagainya begitu ya. Kadang-kadang antara yang di sini dengan yang di layar nggak cocok. Kadang-kadang ada ini, ada itu, dan semuanya itu menghasilkan satu distraksi gitu ya. Ketika di video gini saya kepingin lihat sedikit penampilan saya seperti apa. Itu juga menimbulkan satu distraksi tersendiri begitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan pelayanan banyak sekali itu terdistraksi. Dan kadang-kadang kita terdistraksi dengan ingin menghasilkan satu performa yang baik, dan untuk menghasilkan satu performa yang baik kita itu juga sedikit mengerti gitu ya, bahwa di dunia panggung, di dunia mimbar itu sama seperti di dunia entertainment begitu. Jadi kita itu hadir di depan orang dan kita perlu menangkap minat dari audiens, dan supaya apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, dan itu ada unsur performanya ya, ada performanya. Kita sedang ditonton, kita sedang dinilai, orang itu sedang melihat kepada kita. Ketika kita, bukan cuma saya yang berkhotbah gitu ya, para WL, para singer, para pemain musik, semuanya itu akan terpreokupasi begitu dengan teknik-teknik, dengan teknis-teknis, dengan berbagai persiapan-persiapan. Dan semuanya itu seakan-akan kita memang perlu siapkan semuanya dengan baik begitu. Kita perlu siapkan semuanya itu dengan baik. Untuk apa? Untuk menghasilkan satu entertainment yang menarik, untuk menghasilkan satu performa yang baik begitu. Dan kadang-kadang kita kemudian sibuk ribut dengan persiapan ini, persiapan itu, dengan dekorasi ini, dengan dekorasi itu, dan pelayanan kita itu ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Sibuk. Tetapi apakah kita melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan? Terkadang kita tidak memiliki waktu untuk berdiam, untuk bertanya, apakah memang yang Tuhan kehendaki bagi saya itu seperti itu. Ketika saya berkhotbah, saya kadang-kadang begitu ya kepikiran terus apa yang saya mau ngomong, apa yang saya mau ngomong, apa yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu saya gali. Tetapi tiba-tiba saya itu bisa terhilang di sana dan saya tidak memiliki waktu untuk berpikir bahwa apa sih yang Tuhan itu ingin katakan kepada kita. Ya, jadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita itu bisa kelihatan melayani, tapi sebetulnya kita sedang melakukan satu usaha yang kata pengkhotbah itu usaha untuk menjaring angin. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengingat bahwa ketika kita melayani, kita itu juga perlu memiliki satu kemampuan untuk membedakan, ya, membedakan. Jadi sama seperti ketika kita itu menerima paket kado ataupun kita mempersiapkan satu paket kado. Katakanlah ketika kita melayani itu kita ingin memberikan satu persembahan yang baik kepada Tuhan. Di dalam paket kado itu kan ada kemasannya, ada isinya. Kadang-kadang kita itu bingung.
Kita itu tidak tahu, kita itu sibuk dengan kemasannya, kita membuat kemasannya sedemikian baik, sedemikian bagus, sedemikian menarik begitu ya. Tetapi kemudian kita itu lupa memberi isinya. Kenapa? Karena kita itu sedang sibuk dengan kemasannya. Karena itu kita perlu memikirkan yang kemasan itu mana, yang isi itu mana, gitu ya. Dan kita juga perlu mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan satu paket perjalanan gitu ya. Kita mau traveling ke satu tempat, kita memiliki satu tujuan. Dan pada waktu kita melakukan satu paket perjalanan, maka paket perjalanan itu ada jalannya, ada rutenya ya. Dan ketika berbicara tentang rutenya, kita nanti berbicara juga tentang kita itu akan menggunakan apa. Misalnya kita mau mengatakan, oh saya mau pakai jalur udara. Kalau pakai jalur udara, saya itu mau menggunakan alat transportasi apa. Oh pakai jalur laut mau pakai alat transportasi apa. Pilihan-pilihannya itu apa. Mau pakai jalan darat, oh pakai jalan darat itu pakai pilihan apa. Tetapi kita perlu ingat bahwa di dalam satu paket perjalanan itu ada tujuannya. Nah, kadang-kadang kita itu sibuk, begitu heboh, memikirkan dan mempertimbangkan tentang jalannya, caranya, begitu ya, alat transportasinya. Tetapi kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Jadi kita perlu tahu bahwa ada yang namanya jalan dan tujuan. Dan ketika kita berurusan dengan yang namanya satu karya seni, gitu ya, maka kita tahu bahwa di dalam karya seni itu ada kreasinya yang dimunculkan di situ. Tapi di balik kreasi itu ada inspirasinya. Nah, satu nilai seni itu adalah ketika inspirasi yang kemudian masuk di dalam pikiran begitu ya, di dalam benak sang artis itu, bagaimana kemudian itu dituangkan, itu bertemu dengan intuisi artistik kita, baru nilai seni itu memiliki satu makna. Walaupun kita tahu bahwa kadang-kadang di dunia bisnis itu bisa digoreng-goreng, nggak karu-karuan, sehingga yang penting itu bukan itunya lagi, yang penting itu main goreng-gorengan, main branding, main apa dan sebagainya, supaya ada pertimbangan-pertimbangan bisnisnya itu sendiri, sedangkan nilai seninya itu tidak betul-betul menjadi fokus yang utama begitu. Tetapi ketika kita benar-benar sebagai seorang artis, kita perlu menyadari bahwa di balik kreasi-kreasi seni itu ada satu inspirasinya. Dan apakah inspirasi itu berbicara sesuatu kepada kita, gitu ya. Jadi kita perlu ingat bahwa ada bedanya seperti itu. Kita bukan hanya terjebak dengan kreasinya, dengan karyanya, tetapi inspirasi di baliknya itu. Nah, menghadapi satu kondisi-kondisi yang seperti ini, maka mari kita kembali kepada Lukas yang ke-10, ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42 ini. Dan di sini kita akan melihat bagaimana sih yang diajarkan oleh Alkitab, oleh perikop ini tentang menyambut Yesus. Karena itu di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42 ini kita akan melihat dengan urutan yang seperti ini. Pertama-tama kita akan melihat tentang konteks dari ayat ini, perikop ini. Kemudian yang kedua kita akan melihat seorang karakter, seorang tokoh yang bernama Marta. Dan kita akan melihat mengkaitkannya dengan satu tema, yakni melayani Yesus. Dan pada bagian yang ketiga, kita akan melihat karakter yang berikutnya, yang bernama Maria. Dan kita akan berbicara tentang tema menjadi murid Yesus di sini. Dan pada bagian yang keempat, kita akan melihat antara kedua karakter ini, Marta dan Maria. Di mana kita akan berbicara tentang masalah seni keseimbangan. Mari kita melihat bagian ini satu persatu secara lebih mendetail. Yang pertama konteksnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari ayat yang ke-38 kita bisa melihat bahwa konteksnya adalah menyambut Yesus. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Jadi kita perlu mengingat perjalanan di sini itu perjalanan apa? Perjalanan yang ada di sini adalah satu perjalanan pelayanan Yesus. Satu perjalanan misi Yesus. Misi untuk apa? Misi untuk memberitakan, misi untuk membawa kerajaan Allah itu diwujud nyatakan di muka bumi ini. Dan itu merupakan satu misi pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kunjungan Yesus ke sebuah kampung, tibalah dia di sebuah kampung, di sebuah tempat tinggal,
yakni di Betania, tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus itu tinggal, bukanlah kunjungan pribadi. Bukanlah Yesus itu kemudian kontak sahabatnya, kemudian Yesus itu menumpang di rumah sahabatnya, bertamu di rumah sahabatnya. Tetapi ini di dalam perjalanan misi yang seperti itu, Tuhan Yesus membutuhkan tempat untuk menampung dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi kita lihat dari perjalanan masuk ke satu kampung yang spesifik, dan dari satu kampung yang spesifik itu kemudian kita lihat setting tempatnya. Marta itu membuka rumahnya dan menerima Yesus itu tinggal di rumahnya. Ketika Marta menerima Yesus di rumahnya, ini merupakan satu sikap hospitality, ya, satu keramahan di mana kita itu menyambut orang asing untuk datang, tinggal, dan juga merawat orang-orang asing itu, memberikan mereka makanan, mencukupkan kebutuhannya, menyediakan satu ruangan bagi mereka untuk boleh mengajar, untuk melakukan aktivitasnya di sana. Seperti kita bisa lihat di dalam Injil Lukas juga, itu ketika Yesus bertemu dengan Sakius, bukan Sakius yang berinisiatif, tetapi Yesus yang berinisiatif, aku itu mau tinggal di rumahmu. Dan kemudian kita melihat bahwa Yesus tinggal di rumah Sakius, dan Sakius itu menerima Yesus di sana. Dan yang mengejutkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Marta itu memiliki hati yang luar biasa besar karena dia menyambut Yesus. Bukan seorang diri Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kalau murid-muridnya itu yang dimaksud hanya murid inti itu 12 orang. Jadi setidaknya menerima 13 orang di dalam rumah, menyediakan makanan, menyediakan akomodasi, menyediakan tempat untuk mereka itu bertemu dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka sebagai agen-agen kerajaan Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa radikal baik bagi zaman itu, ya. Apalagi pada zaman itu. Karena umumnya yang membuka rumahnya dan mengundang itu adalah laki-laki. Karena wanita di dalam tradisi itu adalah sikapnya itu pasif. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Marta itu berani mendobrak tradisi yang ada. Marta itu berani mendobrak norma-norma yang ada dan dia berinisiatif untuk mengundang Yesus itu datang ke rumahnya. Dan ini luar biasa karena Yesus itu menerima undangan seorang wanita untuk pada akhirnya menjadikan tempatnya itu menjadi satu markas untuk sementara ketika Yesus itu ada di Betania. Jadi ini adalah satu semangat untuk menyambut Yesus. Dan kita melihat selanjutnya. Marta yang datang melayani Yesus adalah kemudian terjebak dalam satu situasi. Situasi di mana Marta itu sibuk sekali. Dan Marta itu terdistraksi, bingung dengan banyak hal. Karena persiapan yang harus dilakukan adalah sedemikian besarnya. Karena menerima tamu dalam sejumlah besar yang seperti itu. Dan di tengah-tengah kesibukannya itu Marta mulai mengalami yang oleh Yesus itu disebut sebagai dia khawatir dengan banyak hal. Menyusahkan diri dengan banyak hal. Mari kita melihat bagian ini secara lebih mendetail, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika Marta itu melayani, ini sesuai dengan ekspektasi sosial pada waktu itu bahwa tuan rumah itu menyediakan. Dan ketika berbicara tentang tuan rumah menyediakan, itu yang sibuk siapa? Wanita atau laki-laki? Yang sibuk itu wanitanya. Kadang-kadang yang mengundang tamu itu laki-lakinya, tetapi yang disuruh sibuk mempersiapkan segala sesuatunya itu siapa? Si wanita. Dan karena itu Marta itu sibuk dengan berbagai hal. Dan ketika berbicara tentang kata melayani ini bukan punya konotasi yang negatif, tetapi konotasinya itu positif. Injil Lukas, penulis Lukas yang juga menulis kisah para rasul itu memberikan kata konotasi yang positif, diakonia, tentang pelayanan ini. Dan itu digunakan untuk pelayanan diakonia yang dilakukan oleh para murid Yesus. Ini berbicara tentang pelayanan firman Tuhan, ini juga berbicara tentang pelayanan misi Paulus. Jadi kata pelayanan itu sendiri, konotasinya itu positif. Dan Marta sedang melayani, melakukan tugasnya itu. Sama seperti para diaken itu melakukan pelayanan diakonia, sama seperti para pemberita firman itu melayani firman, sama seperti Paulus itu melakukan pelayanan misinya. Tapi Marta itu melakukan pelayanannya. Dan bagiannya adalah apa? Menjamu Yesus dan murid-muridnya. Tetapi
ketika Marta itu membuka dirinya untuk seperti ini, dia terdistraksi karena dia sibuk sekali. Kata sibuk sekali di sini juga punya makna terdistraksi, ketarik ke sana dan kemari. Kita yang sudah pernah tahu namanya pelayanan itu menyadari. Kalau kita menyediakan diri untuk pelayanan, begitu ya, kita mungkin berkata, oke, saya mau jadi singer. Sekali gitu ya, sekali, gak mungkin itu sekali. Nanti begitu kita menyediakan diri lagi ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat, kelima, sampai yang tidak terhitung banyaknya gitu kan ya. Dan ketika kita sudah melihat bahwa wah orang ini niat untuk melayani, kita tambahin pelayanan yang lain ya. Jadi nanti dari departemen sekolah minggu lah, dari departemen kelompok kecil lah, dari departemen apalah, pemerhati lah, penjangkauan lah, pembinaan lah, akan menarik-narik kita. Sehingga kita yang melayani itu akan ditarik ke sana, ditarik ke sini. Sehingga mengalami yang namanya itu terdistraksi dan sibuk sekali. Dan Marta ada di dalam satu kondisi yang seperti itu. Di tengah-tengah kondisi yang sibuk sekali ini, kemudian Marta itu komplain. Dan mari kita lihat komplain dari Marta ini. Melalui komplainnya kita bisa melihat bahwa kepedulian Marta itu sekarang bergeser. Dari komplainnya kita bisa melihat bahwa kepedulian Marta itu bukan lagi menyambut Yesus yang hadir di rumahnya. Bukan lagi kemudian memiliki waktu untuk bersama dengan Yesus yang sudah hadir di rumahnya. Tetapi kepeduliannya itu sekarang dengan aku yang terdistraksi itu. Dan dia mulai komplainnya berkata seperti ini, Tuhan tidakkah engkau peduli? Dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi satu-satunya kalimat yang dikatakan kepada Yesus, bukan Tuhan aku ingin mendengarkan engkau. Tuhan, betapa kami itu mengasihi engkau. Tetapi kalimat yang dikatakan Marta adalah, Tuhan, tidakkah engkau itu peduli? Nah, bukan karena dia rasa Tuhan itu egois. Tapi dia rasa saudarinya ini egois. Saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri. Aku seorang diri. Suruh dia membantu aku. Fokusnya sekarang ke aku yang terdistraksi itu. Dan dia tidak ada lagi ruang untuk mendengarkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Marta yang sibuk sekali ini oleh Yesus ditunjukkan, ini loh sebetulnya problemnya kamu. Kamu itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Engkau memiliki kepedulian, dan kepedulian itu adalah kepedulian yang baik. Kepedulian itu adalah kepedulian karena engkau mengasihi Tuhan. Tetapi kepedulianmu itu kemudian bergerak menjadi satu kecemasan, menjadi satu kegelisahan, menjadi satu sikap tidak bisa tenang. Dan akhirnya pikiran itu kabur. Tidak lagi bisa membedakan antara kemasan dan isi. Tidak lagi bisa membedakan antara jalan dan tujuan. Tidak bisa lagi membedakan antara inspirasi dan karya seni. Dan Yesus itu mengingatkan bahwa terhimpit kepada kekhawatiran seperti ini merupakan sesuatu yang kita itu perlu berhati-hati. Dan kita bisa melihat di dalam perumpamaan yang Yesus berikan tentang penabur. Dengan siapakah disamakan orang-orang yang terhimpit dengan kekhawatiran yang seperti ini. Termasuk dengan kekhawatiran terhadap pelayanan-pelayanan seperti ini. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang-orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Ada begitu banyak distraksi di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita ingin melayani. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita akan melihat karakter Maria, tokoh Maria. Dengan satu tema menjadi murid Yesus. Apa yang dilakukan Maria? Maria itu ternyata duduk. Dan duduknya itu di mana? Posisinya itu duduk dekat kaki Yesus. Oh inilah rinduku, oh inilah yang aku dambakan itu. Untuk berdiam di kaki Yesus. Dan kemudian selain dia itu duduk diam di dekat kaki Yesus. Dia itu terus-menerus memfokuskan perhatiannya untuk mendengar perkataannya. Dan Yesus itu berkata, Maria ini telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita lihat sedikit lebih mendetail tentang deskripsi ini. Ketika berbicara tentang duduk dekat kaki Yesus,
Ini adalah satu sikap seorang murid. Kalau sekarang sikap seorang murid, guru berdiri, memberikan presentasinya dengan PowerPoint, begitu kan ya, dan kemudian murid itu mulai membuka laptopnya, membuka HP-nya, dan mencatat hal-hal yang penting. Itu murid yang baik. Murid yang nggak baik membuka gadgetnya dan bermain-main dengan yang lain ketika gadgetnya mulai dibuka, begitu kan ya. Tetapi murid pada waktu itu bukan seperti itu. Murid pada waktu itu guru itu akan duduk mengajar, dan ketika guru itu duduk mengajar, murid itu duduk di kakinya para guru. Ya, jadi duduk di dekat kaki para guru dan kemudian dengan perhatian memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus itu kan muridnya Gamaliel. Dan penulis Injil Lukas itu di dalam Kisah Para Rasul juga memberikan satu deskripsi yang sama seperti Paulus. Paulus itu dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dan kata yang digunakan di sini adalah kata yang berasosiasi satu dengan yang lain. Ya, duduk di dekat kaki Yesus itu. Dan kita perlu mengingat bahwa ketika Maria itu duduk di dekat kaki Yesus, Yesus itu sendirian atau rame-rame bersama-sama dengan murid-muridnya? Rame-rame dengan murid-muridnya, ya. Jadi yang biasanya duduk di dekat kaki Yesus itu siapa? Murid-muridnya. Dan murid intinya kan ada 12 gitu ya. Dan kita lihat di sini Maria itu mengambil posisi yang paling dekat dengan Yesus. Dengan kata lain bahwa Maria itu duduk bersama-sama dengan murid-murid Yesus, dan bukan cuma duduk bersama-sama dengan murid Yesus, tetapi mengambil posisi terdekat di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa para murid itu punya persaingannya sendiri dan punya tempat favoritnya sendiri. Dan ada murid yang sebetulnya punya tempat favorit di dekat kaki Yesus. Siapa itu? Rasul Yohanes. Kalau kita membaca Injil, Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang paling dekat dengan Yesus, dan dia itu posisi duduknya itu biasanya di dekat kaki Yesus. Dengan kata lain, ketika murid-murid itu datang, Maria itu berkata kepada Yohanes, "Kamu minggir sebentar sana, ini rumahku, aku mau duduk di dekat kaki Yesus." Tempat yang paling baik untuk mendengar Yesus. Tempat di mana dia tidak terdistraksi untuk mendengar Yesus. Dan dia memfokuskan seluruh telinganya, hatinya itu untuk mendengarkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan sesuatu yang radikal sama sekali. Karena pada waktu itu wanita kerjaannya adalah di dapur. Wanita adalah kerjaannya seperti Marta. Tetapi Maria mengambil posisi seorang laki-laki, seorang murid itu sendiri. Tidak, wanita pada waktu itu tidak dididik menjadi seorang murid. Tetapi Maria itu mengambil posisi sebagai seorang wanita, duduk di kaki Yesus. Dan Yesus itu bukan hanya menerima undangan Marta, seorang wanita. Tetapi Yesus juga mengizinkan Maria itu menyambut kehadirannya sebagai muridnya yang duduk di dekat kakinya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat selanjutnya Maria itu mendengar. Kata mendengar di sini itu berkaitan dengan mempertajam telinga. Kata mendengar di sini bukan cuma mendengar kemudian melupakannya. Kita bisa mendengar khotbah ini tetapi kemudian pikiran kita itu kemana-mana. Kita bisa mendengar pujian tetapi sebetulnya pujian kita itu tidak berarti apa-apa. Bahkan ditanya tadi nyanyi apa? Oh lupa saya tadi nyanyi apa, begitu kan ya. Kita bisa mendengar pengakuan iman rasuli itu kita lafalkan nanti begitu ya. Tetapi kita tidak menghayatinya sama sekali. Tetapi kata mendengar di sini adalah mempertajam telinga. Terus menerus mendengar dengan penuh perhatian. Untuk tujuan mengerti dan memahami. Dan hal ini terkait dengan apa yang dituliskan oleh Injil Lukas tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang menabur benih. Sikap mendengar yang seperti apa? Itu seperti di Lukas 8 ayat yang kelima. Itu seperti orang yang mendengar dan jatuh di tanah yang baik. Yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang mendengar di sini, bukan hanya mempertajam telinga, tetapi juga meneduhkan hati. Maria di dalam hal ini tidak berbicara satu kata pun, ya. Desahan pun tidak ada di sini. Jadi Maria itu duduk dekat kaki Yesus dan berdiam mendengarkan apa yang ingin dikatakan
Yesus. Bahkan ketika saudarinya itu melakukan satu komplain, dia tidak komplain apapun. Ya, kita bisa melihat satu sikap yang berdiam, ingin mendengar. Karena yang didengar itu merupakan sesuatu yang sungguh amat penting. Dan dia meneduhkan hatinya untuk mendengar. Yesus itu berkata bahwa Maria itu telah memilih bagian yang terbaik. Dan Yesus itu berkata, satu saja yang perlu. Kita bisa khawatir dengan banyak hal, seperti Marta khawatir dengan banyak hal. Kita bisa khawatir dengan dekorasi gereja, kita bisa khawatir dengan performa gereja, kita bisa khawatir dengan performa permainan musik kita bisa khawatir dengan performa khotbah saya, gitu seperti saya begini. Kita bisa khawatir dengan, gereja ini sudah memberikan satu entertainment yang bagus untuk jemaat, sehingga jemaat itu mau datang kembali, mau memberi persembahan, dan sebagainya. Kita bisa khawatir dengan kondisi keuangan gereja, kita bisa khawatir dengan perpecahan-perpecahan yang ada di gereja, kita bisa khawatir dengan banyak hal, tapi Yesus berkata ada satu hal yang kamu perlu tahu. Ada banyak hal yang kamu bisa khawatir, tapi ada satu hal yang penting dan kamu itu perlu tahu. Dengan kata lain, jangan kamu itu lupa fokus. Dan fokusnya itu adalah apa? Keutamaan dari firman Tuhan. Injil Lukas itu juga menekankan bahwa Yesus juga memberikan penekanan yang jelas. Jawab Yesus kepadanya. Di bagian yang lain, di Lukas 4 ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Marta itu sibuk dengan roti. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa Maria itu telah mengambil bagian yang terbaik. Karena manusia itu hidup bukan dari roti saja. Dan kita bisa melihat bahwa yang kita tidak boleh lupa fokusnya adalah kedekatan kita dengan Allah. Dan kedekatan kita dengan Allah itu sendiri merupakan bagian yang tidak akan pernah diambil dari kita. Seperti apa yang ada di dalam Mazmur 73 ayat 26 yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Semua yang kita miliki itu akan diambil dari diri kita. Harta kita suatu saat akan diambil dari kita ketika kita sudah mati. Orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang berarti bagi kita, itu satu persatu akan diambil dari diri kita. Termasuk tubuh kita sendiri itu akan diambil dari diri kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa sekalipun hatiku habis lenyap, gunung batuku, perjumpaanku dengan Tuhan itu, persekutuanku dengan Tuhan itu, akanlah tetap merupakan milikku selama-lamanya. Dan kita bisa melihat bahwa inilah yang sangat penting. Duduk diam. Duduk diam untuk apa? Duduk diam untuk memiliki waktu bersama. Duduk diam untuk memiliki relasi bersama dengan Yesus Sang Guru. Duduk diam untuk apa? Untuk mendengarkan suara guru, ajaran guru, isi hati Sang Guru kita. Dan itu merupakan satu bagian yang terbaik. Mari kita masuk pada bagian yang selanjutnya. Ketika berbicara tentang Marta dan Maria, maka ini merupakan satu seni keseimbangan. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat bahwa yang penting itu bukan cuma Maria saja, ya. Kita bisa melihat bahwa kisah ini ingin mengatakan bahwa kita itu kemudian seperti Maria semua, nggak ada yang mau terlibat pelayanan, kemudian kita diam-diam semua. Kalau kita diam-diam semua seperti Maria, semua bersamaan, Pak Jo akan bingung setengah mati gitu ya. Bagaimana bisa menjalankan gereja ini? Cuma Pak Jo yang jadi Marta, setengah mati dia untuk menjadi Marta seorang diri, begitu ya. Ini bukan berarti bahwa kita kemudian semua itu mengambil sikap seperti Maria di dalam pengertian bahwa yang namanya Marta itu tidak boleh. Yang boleh itu janji cuma Maria. Ini bukan ajaran untuk membuang salah satunya. Tetapi ini adalah satu pelajaran untuk mengingat titik berangkatnya. Pelajaran untuk menjaga keseimbangan kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat titik berangkatnya. Titik berangkatnya itu dari mana? Kita bisa melayani, kita bisa sedemikian aktif ini dan itu. Tetapi kita perlu mengingat titik berangkatnya itu bukan dari hati yang restless. Bukan hati yang terdistraksi, ketarik ke sana kemari, khawatir dan gelisah tentang ini dan itu. Tetapi kemudian kita melupakan hal yang seharusnya itu perlu menjadi titik berangkat kita.
Titik berangkatnya adalah kita perlu terlebih dahulu mengalami transformasi secara internal. Dengan transformasi secara internal, transformasi di dalam hati kita, barulah kita itu bisa memiliki pelayanan yang eksternal. Kita itu perlu memiliki hubungan yang sejati dengan Kristus terlebih dahulu. Dan ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus yang sejati itu, maka pelayanan kita barulah bisa menjadi satu pelayanan yang efektif. Kita perlu terlebih dahulu duduk diam di bawah kaki Kristus. Sehingga melaluinya pelayanan kita itu bisa menjadi pelayanan yang bermakna. Mari kita kembali kepada paket yang pertama. Kita terkadang pusing dengan paket kemasannya, tetapi kita lupa dengan isinya. Kita pusing dengan paket perjalanannya, tapi kita lupa tujuannya. Kita mungkin terhibur dengan kreasi-kreasinya, tetapi kita tidak dapat menangkap inspirasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki paket perjalanan yang utuh. Kita perlu memiliki paket kado yang utuh. Kita perlu memiliki paket seni yang utuh. Sehingga yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang superficial. Kita pikir kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi kata Tuhan, kamu gak ngapa-ngapain, kamu cuma berusaha menjaring angin. Apa yang kamu lakukan itu sebetulnya kosong. Aktivitas belaka. Itu seperti durian, cuma ada kulitnya. Tetapi gak ada isi duriannya. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang seni keseimbangan antara Marta dan Maria, maka kita perlu menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara aktif berkarya dan kehidupan yang kontemplatif dan merenung. Ketika saya melakukan pelayanan seperti ini, ada begitu banyak waktu saya itu menghabiskan waktu untuk belajarnya terlebih dahulu. Dan itu berhari-hari, berjam-jam. Kalau sudah hari Sabtu saya biasanya nggak mau diganggu gugat kecuali ada hal-hal yang urgent. Dan dari pagi sampai malam, jam 11 malam itu mungkin baru selesai khotbah kadang-kadang begitu ya. Kalau diminta PPT-nya baru jadi jam 11 malam begitu, mau diedit lagi nggak keburu dan sebagainya begitu ya. Karena saya menghabiskan waktu berjam-jam. Dan di dalam waktu yang berjam-jam itu juga kadang-kadang begitu saya itu sibuk dengan berbagai komentari, berbagai digital tools yang saya gunakan. Kalau sekarang saya juga berdiskusi juga dengan yang namanya AI, untuk kemudian itu mendapat berbagai banyak informasi yang kemudian saya olah. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah apa? Waktu saya itu berdiam. Waktu saya berdiam sehingga saya tahu apa yang Tuhan itu ingin katakan kepada saya. Apa yang Tuhan itu ingin katakan kepada jemaat. Dan itu yang paling krusial. Jangan sampai saya itu sibuk. Saya pengen ngomong apa, saya pengen ngomong apa, saya ingin khotbah apa. Tetapi yang paling penting adalah saya memiliki waktu untuk berdiam dan kemudian mendengar apa yang Tuhan itu ingin katakan kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu ada karya aktif. Kita itu aktif berpikir, aktif belajar, aktif mempersiapkan. Tetapi itu bukan segala-galanya. Yang penting, satu hal yang utama begitu ya. Satu hal yang menjadi esensinya adalah momen-momen di mana kita itu diam dan mendengarkan Tuhan. Ini adalah satu keseimbangan antara pelayanan eksternal dan pembaharuan internal. Kita bisa secara eksternal itu melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Orang itu lihat hasilnya. Tetapi secara internal, kehidupan kita itu, kehidupan spiritual kita sedang hancur-hancurnya. Berantakan, tidak karu-karuan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu berantakan. Dosa-dosa itu berakar sedemikian kuat di dalam diri kita. Tetapi kita sibuk melayani. Perlu ada pembaharuan internal dan pelayanan eksternal secara bersama-sama. Waktu untuk bekerja dan waktu berdiam merupakan satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Pesan bagi kita pada hari ini adalah kita perlu terlebih dahulu mengenali Tuhan. Kita perlu terlebih dahulu mengenali isi hatinya. Menikmati kedekatan dengannya. Baru setelahnya kita itu bisa menyambut Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan jikalau kita tidak mengenalnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang berdiam merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam urusan kita itu
mendengar firman Tuhan. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain pun, kita perlu waktu untuk berdiam. Untuk tahu sebetulnya yang orang itu inginkan itu apa. Ya, baru setelahnya kita itu tahu bagaimana untuk menyenangkan hatinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jikalau kita itu ada orang melayani kita, ingin menyenangkan kita, tetapi dia tidak mengerti sebetulnya apa yang kita mau. Kita dijamu, makan, dan kita dijamu dengan makanan yang sedemikian banyak, tetapi makanan itu sebetulnya makanan yang kita tidak suka. Dan kita diminta untuk menghabiskan itu, dan setengah mati kita itu berusaha untuk menghabiskan apa yang tidak kita suka itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita itu ingin menyenangkan, tetapi tidak mengenal terlebih dahulu yang kita ingin senangkan itu seperti apa. Kita perlu mengenali Tuhan, mengenali isi hatinya, dan menikmati kedekatan dengannya terlebih dahulu. Setelah itu kita baru tahu cara kita menyambut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan melayani Tuhan. Pesan bagi kita pada hari ini adalah kita itu perlu menempel kepada pokok anggur itu terlebih dahulu. Dan setelah kita itu menempel pada pokok anggur, barulah kita itu memungkinkan untuk berbuah. Kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Dan kita perlu menyadari bahwa pelayanan kita itu bukan hasil usaha kita. Buah dalam pelayanan kita yang menentukan itu bukan kita. Faktor keberhasilan pelayanan kita itu bukan kita. Faktor penentu keberhasilan kita itu bukan kita. Sama seperti ranting itu. Ranting itu hanya bisa berbuah ketika apa? Ketika ranting itu menempel kepada pokok anggurnya. Dan kita bisa melihat di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa pelayanan itu berjalan karena usahaku, karena kreativitasku, karena persiapanku, karena kemampuanku, karena skillku, karena koordinasiku yang baik. Semuanya itu bukan tidak penting, tetapi kita perlu mengingat faktor penentunya. Faktor penentunya itu adalah Tuhan. Saya ingin sedikit berbagi apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya dengar. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah mendengar tentang gerakan-gerakan kebangunan rohani, ya. Kalau saudara pernah ikut KKR, itu adalah satu tren yang sudah pernah kita ikuti dari pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita itu pernah ada yang melakukan gerakan kebangunan rohani. Dan ada tokoh-tokoh besar di sana. Salah satu tokoh besar yang dikenal adalah Jonathan Edwards. Dengan khotbahnya yang terkenal, Sinners in the Hands of an Angry God. Orang berdosa di tangan orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dan di dalam khotbahnya, Jonathan Edwards itu ketika berkhotbah, kita berpikir bahwa pembicara-pembicara KKR seperti ini akan berkhotbah dengan satu gaya yang atraktif, dengan intonasi yang menarik, dengan satu performa yang menarik. Tetapi tidak. Yang dilakukan oleh Jonathan Edwards, dan itu adalah stylenya dia, adalah menulis khotbahnya dengan detail, dan setelah itu membacakannya dengan cara yang monoton. Karena itu stylenya dia, itu yang dia lakukan, itu yang dia bisa. Tetapi kita bisa melihat bahwa kebangunan rohani itu terjadi secara besar-besaran. Bukan karena Jonathan Edwards, tetapi karena Tuhan itu bekerja melalui Jonathan Edwards. Contoh selanjutnya, ya, John Wesley adalah seorang tokoh metodis, pendiri gerakan metodis, dan dia adalah seorang revivalist yang besar juga. Kebangunan rohani itu terjadi di mana-mana di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia ada gereja metodis. Dan John Wesley adalah seorang yang juga menuliskan khotbahnya secara mendetil dan membacanya secara monoton. Tetapi kita bisa melihat bahwa dengan gaya khotbah yang seperti itu, kebangunan rohani itu terjadi besar-besaran. Selanjutnya kita bisa melihat John Sung. John Sung itu adalah pengkhotbah yang berapi-api, berkobar-kobar. Tetapi dari yang saya dengar, dari orang-orang yang dulu pernah mengenal John Sung dan sebagainya, khotbah dari John Sung itu tidak bisa dicatat. Kenapa tidak bisa dicatat? Karena sangat berantakan, tidak terstruktur. Tetapi kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, kebangunan rohani itu terjadi. Penentunya itu bukan kita. Penentunya itu adalah apakah kita menempel kepada pokok anggur kita dan kita itu berbuah. Sebagai aplikasinya, kita perlu mengenal isi hati Tuhan. Kita perlu belajar untuk berdiam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memiliki satu pengalaman di mana saya pelayanan itu sungguh sangat sibuk luar biasa. Ya, sungguh sangat sibuk luar biasa, ketarik sana, ketarik sini, dan luar biasa saya itu sampai tidak bisa berdoa.
Berdoa secara formal pasti, wong saya namanya pendeta, saya namanya hamba Tuhan, begitu kan ya. Saya itu selalu berdoa. Dan kemudian saya dosen teologi, begitu kan ya. Saya sampai punya satu kesempatan itu tidak lagi memiliki kepekaan untuk mendengar firman Tuhan. Saya berkhotbah, bisa. Tetapi saya tidak memiliki kepekaan untuk mendengar firman Tuhan itu sendiri. Sampai satu saat saya memutuskan untuk mengambil sabbatical leave. Waktu itu saya mengambil waktu studi, jenak studi ke Calvin Theological Seminary di Grand Rapids. Dan pelajaran yang terpenting di Calvin Theological Seminary itu bukan saya belajar dari profesor-profesor. Benar saya belajar di sana, benar saya belajar banyak hal. Tapi pelajaran terpenting bagi saya adalah belajar berdiam. Di sana saya bertemu dengan seorang spiritual director, begitu ya, pembimbing rohani. Dan di dalam percakapan-percakapan saya belajar untuk bagaimana berdiam di hadapan Tuhan. Dan saya mulai menggunakan timer, mengambil waktu 1 menit untuk berdiam. Kadang-kadang setengah mati untuk berdiam 1 menit. Berdiam 5 menit. Dan berdiam 5 menit itu rasanya seperti mau mati. Dan kemudian setelah itu berkembang berdiam 20 menit. Pada tahap-tahap pertama, waktu saya mau berdiam 10 menit, saya minum wine 1 gelas supaya saya bisa berdiam 10 menit. Begitu ya. Tetapi setelah saya mencoba berlatih untuk berdiam saja di hadapan Tuhan, mengundang Tuhan itu hadir, maka saya mulai belajar mengerti peka terhadap apa yang Tuhan itu ingin katakan kepada saya. Mulai saya itu belajar firman di dalam pengertian yang benar. Mulai saya itu mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Sehingga di tengah-tengah keputusan-keputusan yang pelik, saya bisa mengambil waktu untuk berdiam. Bapak Ibu sekalian, sebagai aplikasinya kita perlu belajar pada waktu ini. Kita itu menjaga keseimbangan antara memperdalam iman kita dan mengekspresikan kreativitas kita. Di dalam menjaga keseimbangan ini kita seperti seorang artis yang kita itu mendapatkan satu perenungan, mendapatkan satu insight dari perenungan kita terlebih dahulu. Dan kemudian kita itu menuangkannya di dalam satu karya seni kita. Mari ketika kita melayani, mari ketika kita berkomunitas, mari ketika kita menjalankan keluarga kita belajar untuk berdiam, mendengarkan, menikmati waktu bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama-sama dengan orang-orang yang kita layani. Untuk apa? Untuk mengenal, untuk menikmati waktu bersamanya, mendengar suaranya, sehingga ketika kita ingin menyenangkannya, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Menutup perenungan firman Tuhan ini, sebelum saya menutupnya di dalam doa, saya mengajak kita untuk sejenak mengambil waktu berdiam. Mengapa? Karena di dalam tradisi gereja kita tidak punya waktu untuk berdiam. Bahkan waktu saat teduh hanya basa-basi. Nanti kita lihat setelah ibadah ini, saat teduh, belum sempat saat teduh, langsung pengumuman. Jadi kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh di sini sebelum khotbah ini berakhir. Pemain musik akan melantunkan satu lagu iringan dan kita mencoba untuk berdiam di hadapan Tuhan dan setelahnya saya akan menutup di dalam doa. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pikiran kami kerap kali terlalu bising. Pikiran kami, hati kami, membuat diri kami tidak lagi memiliki waktu. Tidak lagi memiliki ruang.
sekalipun waktu itu disediakan. Tidak memiliki waktu, tidak memiliki ruang untuk menikmati kehadiran-Mu, untuk menyadari kehadiran-Mu, untuk menyediakan telinga hati kami kepadamu. Kami bising dengan perkataan-perkataan di dalam pikiran kami. Kami bising dengan kegelisahan-kegelisahan di dalam jiwa dan hati kami. Kami bising dengan impuls-impuls di dalam tubuh kami dan ledakan-ledakan dan ataupun naik turunnya emosi kami. Kami ingin melayani Tuhan. Tetapi kami ingin melayani Tuhan dengan cara kami. Kami ingin melayani Tuhan, tetapi dengan tujuan kami, dengan agenda kami, dengan pikiran kami. Tetapi kami tidak membiarkan Tuhan itu berbicara kepada kami. Kami sibuk ke sana kemari, kami menghabiskan energi kami. Tetapi kami tidak peduli dengan apa yang Engkau ingin katakan, inilah yang aku kehendaki. Saat ini, tolonglah kami untuk memiliki hati yang teduh. Teduhkanlah jiwa kami. Latihlah kami untuk memiliki keteduhan di dalam jiwa kami. Ketika kami berdiam, seringkali yang ada di dalam diri kami bukanlah firman-Mu, tetapi berbagai suara setan, berbagai impuls setan menguasai kami. Tolonglah kami ketika kami berdiam, kami melibatkan Dikau. Dan kami memohon supaya Tuhan meneduhkan kami, menemani kami, berhadapan dengan setan-setan yang berhadapan, yang menggocoh kami, yang menarik-narik kami, yang menghancurkan kami. Dan berikan kepada kami kepekaan atas suara-Mu. Sebelum kami melangkah di dalam aktivitas pelayanan kami. Dan kami ingin melayani Dikau dengan perenungan kami, dengan momen diam kami. Kami ingin menyambut Dikau. Dan kami ingin melayani Dikau. Melayani Dikau dengan karya pelayanan kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati gereja ini. Biarlah Tuhan memberikan kesadaran kepada gereja ini untuk berdiam, untuk belajar diam, untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.